Ya, emang dari dulu emang bajingan cuy. Bahkan di zaman Gus Dur juga ya. Gus Dur itu mau ngebubarin DPR gitu. Karena di dalamnya emang banyak tikus-tikus. Sampah dan cok tae. Apakah ada yang salah dengan video ini? Coba perhatikan baik-baik. Di situ, Kang Deddy bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun ternyata ada cerita unik di balik kehadiran Kang Deddy saat acara ini, di mana dia harus turun dari mobil dan naik motor patwal demi bisa mengejar waktu acara karena terjebak kemacetan. Dengan tergesa-gesa, Kang Deddy tanpa ragu langsung menaiki motor patwal dan menuju lokasi acara. Walaupun tidak menggunakan helm, akhirnya Kang Deddy siap menerima denda tilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun sebenarnya dalam keadaan darurat, tapi itulah Kang Deddy, semua orang sama di mata hukum termasuk dirinya. Oke, hari ini saya dibonceng nih, selamat saya. Gak macet. Waduh, terima kasih nih Om. Siap, Pak Gubernur. Banyak. Siap. Saya mengalami kemacetan hampir 1 jam. Tentunya sebagai gubernur, saya tidak boleh lebih dulu presiden dibanding saya. Saya mengambil inisiatif untuk ikut motor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Dan di situ terjadi pelanggaran pada diri saya. Saya tidak menggunakan helm. Untuk itu, saya mohon Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk dilakukan penilangan. Ini yang ingin saya sampaikan karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukumannya. Dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Ini kalau orang-orang di luar ya niru kayak gini, buset. Penuh anjing pengadilan, jelema ditilang kabeh. DPR itu seperti benteng megah yang mereka bangun sendiri. Temboknya, undang-undang yang mereka tulis, pintunya, konstitusi yang mereka kunci rapat-rapat. Kuncinya, ya mereka sendiri yang pegang. Rakyat boleh marah, rakyat boleh teriak, tapi aturan sudah mereka jahit dengan benang emas, benang yang tak bisa diputus. Kalau rakyat tanya, kenapa DPR nggak bisa dibubarkan? Jawabannya simple, karena sejak amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, mereka menghapus kewenangan presiden untuk membubarkan DPR. Lalu diperkuat lagi lewat UU MD 3 tahun 2003 yang mereka tulis sendiri agar kursi itu semakin kebal dari badai. Di negara lain, parlemen bisa dibubarkan bila gagal kerja. Di sini, DPR justru yang menulis pasal agar posisinya abadi. 5 tahun penuh duduk manis menikmati uang rakyat. Secara hukum memang mereka tidak bisa dibubarkan, namun sejarah pernah membuktikan benteng yang paling kokoh sekalipun bisa runtuh. Bukan oleh pena, bukan oleh presiden, tapi oleh amukan rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Karena pada akhirnya, kedaulatan sejati selalu ada di tangan rakyat. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di komentar. Tapi satu-satunya power yang paling kuat buat ngebarin DPR ya rakyat, guys. DPR itu katanya wakil rakyat, tapi kayaknya rakyatnya bukan kita deh. Bayangin, tugas DPR tuh keren banget. Bikin undang-undang, ngawasin pemerintah, jagain anggaran. Tapi kenyataannya, lebih sibuk jagain proyek, kursi, sama amplop. Korupsi? Udah kayak franchise yang berjudul Korupsi Series, season tak pernah habis. Rapat paripurna kadang lebih mirip rapat keluarga mafia. Kalau bikin undang-undang, hasilnya sering bikin rakyat susah, tapi bikin pengusaha senyum lebar. Dan yang bikin rakyat makin muak, mereka digaji lebih dari 100 juta per bulan. Bahkan pajaknya aja dibayarin negara, alias duit kita dari keringat rakyat. Rakyat yang bayar pajak ngos-ngosan, DPR tinggal duduk manis sambil teriak, "Kami wakil kalian." Di atas kertas mereka wakil rakyat, tapi di dunia nyata, mereka lebih sering jadi wakil kepentingan sendiri. Rakyat ya cuma dipanggil pas musim kampanye, abis itu dibuang kayak brosur basi. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di komentar. Setuju gua mah. Woi, lo udah lihat berita kan? Bank Indonesia, lembaga paling tinggi urus duit negara, ketahuan korupsi triliunan rupiah. Bukan 1-2 orang, tapi ngalir ke semua anggota DPR. Semua anjing. Dan jangan salah, KPK udah punya bukti. CSR BI OJK, duitnya udah jelas alurnya. Kalau DPR masih berani bantah, bukti udah siap nemplak ke muka mereka. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Muncul si bangsat Sahroni, sebut aja kontol, ngomong ke KPK, mau nangkep kader koruptor.
koordinasi dulu sama ketua partai, calling bos partai dulu, biar kami antar. Hah? Kontol dia disodok babi, berarti apa? Berarti koruptor sekarang udah resmi legal. Kalau lu punya partai, lu kebal hukum. Kalau lu maling uang rakyat, asal ada seragam partai, lu kebal KPK. Presiden mati kutu, KPK dikangkangi, DPR berjamaah jadi maling, negara resmi jadi kandang tikus. Pertanyaannya, sekarang lu mau diem aja? Lu mau jadi budak pajak yang dicabik-cabik? Lu mau hidup kayak sapi perah yang diperah sampai kering lalu dibuang kayak bangkai? Tanggal 25 Agustus itu bukan sekadar tanggal. Itu alarm terakhir. Kalau rakyat diem, selesai sudah. Kalau rakyat gerak, ini titik balik. Ingat baik-baik, koruptor nggak bisa disentuh siapapun kecuali rakyat sendiri. Gerak! Anjing, merinding gue dengernya cuy. Duh, lekas sembuh Indonesia aku. Lo tau nggak? Negara mana yang bisa bikin lo miskin walau punya tanah, punya duit, punya ide, punya bakat? Iya benar, Indonesia. Negara anak kontol yang makin hari makin jadi ajang pemalakan massal berkedok peraturan. Lu punya tanah, udah bersertifikat, bagus. Tapi kalau 2 tahun gak lu usahain, negara bisa ngambil. Lu beli, lu rawat, tapi negara sok jagoan ngerampas kayak bangsat berseragam. Di tanah lu ada sumber daya, minyak, emas, dan sebagainya bakal jadi milik negara. Tapi kalau ketemu ganja, itu bakal jadi milik lu. Diam-diam ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Tanah yang nganggur selama 2 tahun dianggap tanah telantar. Habis itu peringatan dulu katanya, lalu diambil. Anjing, negara ini lebih rakus dari rentenir. Sekarang makin goblok lagi, rekening bank kalau nganggur 3 bulan, iya cuma 3 bulan, langsung dibekuin PPATK. Lo pikir negara ini lagi ngejar mafia narkoba? Enggak, mereka ngejar duit rakyat kecil yang cuma numpang napas. Bikin konten, bikin e-book, dagang di TikTok, siap-siap dipajak. Pemerintah sekarang serius ngejar pajak dari media sosial. Lu bikin story doang, ntar bisa disuruh setor juga. Kenapa? Karena mereka goblok dan gak bisa cari duit kecuali dari dompet lu. Tapi kalau lu korupsi, tenang aja cuy. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sama Undang-Undang 20 tahun 2001 katanya sih tegas. Tapi realitanya koruptor dipeluk, dirawat, dilindungi. Mereka kayak anak emas, padahal itu anak lonte yang nyusu dari duit pajak rakyat. Gak ada gunanya undang-undang kalau penegakan bajingan. Orang yang tak terbukti bersalah malah dipenjara. Negara ini udah bukan lagi negara hukum, ini negara pemaksaan. Tanah lo bisa disita, rekening lo bisa dibekuin, konten lo bisa dipajakin. Tapi kalau lo nyalong triliunan, asal lo elit, bebas cuy. Negara ini isinya bajingan berseragam, dan lo semua cuma sapi perah dalam kandang sistem. Selamat datang di Indonesia, negara anak anjing yang cuma berani sama rakyat kecil, tapi nyepong kontol penjahat berseragam. Anjing, gokil bang. Like gue yang mah. Bapak DPRD catur tuh. Lihat kata DPRD Detik-detik Kang Deddy permalukan anggota DPR. kabupaten tuh. Oh, catur. Detik-detik Kang Deddy memalukan DPR terjadi saat sidak mendadak. Ketika ia memergoki para anggota dewan sedang asik main catur di jam kerja, membuat suasana tegang sekaligus mengundang perhatian publik karena videonya langsung viral di media sosial. Ya, emang dari dulu emang bajingan cuy. Bahkan di zaman Gus Dur juga ya. Gus Dur itu mau ngebubarin DPR gitu. Karena di dalamnya emang banyak tikus-tikus. Sampah dan cok, taek, tolol banget.